Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, Panglima Santri, bangsawan dari Barus. Narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia dipenuhi oleh penguasa dan jaringan militer yang melanggengkan heroisme. Sejarah perjuangan kaum santri tidak banyak tercatat, hanya sayup-sayup terdengar. Padahal, dari rahim pesantren, terdapat Laskar Hizbullah, Sabilillah dan segenap laskar pemuda santri yang berjuang untuk kemerdekaan. Gerak juang kaum santri terpinggirkan dari panggung sejarah perjuangan Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Dari panggung perjuangan Republik, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan barisan militer yang terdiri dari pemuda santri dan kiai pesantren. Dari tapak jejak mereka, mobilisasi dukungan dari kaum santri dan warga sekitar menjadi menggema. Terlebih, kaum santri berjuang dengan tekad bulat, serta niatan ikhlas untuk menegakkan kemerdekaan di bumi Indonesia. Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, seorang ahli diplomasi dan pejuang militer dari Tanah Barus. Sedangkan, Laskar Sabilillah dikomando oleh Kiai Masikur tahun 1904 sampai tahun 1994, sosok alim dari Malang. Siapakah Kiai Zainul Arifin? Sejarah hidup Zainul Arifin membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak hanya terdiri dari kiprah para kiai dan tokoh Islam asal Jawa. Kiai Zainul, sosok cerdas dan ahli strategi perang asal Barus, menjadi catatan nyata. Zainul Arifin Pohan lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 2 September tahun 1909. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Shahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Kota Nopan, Mandailing Natal, Siti Bayah Beer Nasution. Ketika Zainul balita, orang tuanya bercerai. Ia kemudian dibawa ibunya pindah ke Kota Nopan, kemudian berdiam di Kerinci, Jambi, mengabdi untuk negeri. Ketika para pemimpin bangsa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah Hindia Belanda tidak rela atas keputusan politik ini. Hindia Belanda tetap ingin menguasai Indonesia sebagai ladang ekonomi dan jajahan politik. Keinginan Belanda terbukti dengan hadirnya tentara sekutu, serta tentara NICA, Netherlands Indische Civil Administratif. Tentu saja, kedatangan tentara ini membuat warga Indonesia marah. Kota Surabaya dan beberapa kota lain menjadi saksi kemarahan warga ketika tentara sekutu mengintimidasi. Pada tanggal 19 September tahun 1945, terjadi perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kemarahan rakyat atas invasi tentara sekutu dan NICA. Situasi negeri menjadi kacau dan warga menjadi tersulut kemarahan karena intimidasi tentara sekutu. Situasi pertahanan negara sedang diuji, apalagi ketika negara Indonesia baru saja merdeka. Sistem birokrasi, pemerintahan dan barisan militer masih sangat lemah. Pada saat itulah, laskar-laskar santri memainkan peran penting untuk mengkonsolidasi kekuatan rakyat. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, para kiai menyatakan rumusan tentang resolusi jihad. Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk menggemakan resolusi jihad. Fatwa Kiai Hashim inilah yang kemudian melecut semangat santri dan warga di kawasan Jawa Timur dan kawasan lainnya untuk berjuang melawan penjajah. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya. Pasukan sekutu di kota Surabaya terdiri atas 5.000 pasukan dari Kesatuan 49 Infanteri di bawah pimpinan Jenderal AWS Malabi tahun 1899 sampai tahun 1945. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Api semangat kaum santri dan warga membara, dengan dukungan para kiai dan kuatnya jaringan laskar. Puncaknya, tanggal 10 November tahun 1945, pemuda santri dan warga sekitar Surabaya berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Dengan tewasnya Jenderal AWS Malabi pada peristiwa sebelumnya, tanggal 30 Oktober tahun 1945.
Kiai Zainul Arifin memainkan peran besar pada episode perjuangan bangsa Indonesia, baik pra maupun pasca kemerdekaan. Perjuangan Laskar Hizbullah yang dikomando Kiai Zainul Arifin pada peristiwa November tahun 1945 di Surabaya dikenang sebagai peristiwa heroik. Masa setelah kemerdekaan menjadi ujian bagi pejuang negeri. Kiai Zainul Arifin terus bergerak untuk mengomando Laskar Santri, Barisan Hizbullah untuk berkoordinasi dengan tentara pimpinan Jenderal Sudirman tahun 1916 sampai tahun 1950. Dalam catatan Saifuddin Zuhri 2001:355, beberapa pemimpin cabang Laskar Hizbullah sering berkumpul bersama di Yogyakarta karena panggilan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Parlemen. Kiai Zainul Arifin, sebagai ketua markas tertinggi Hizbullah, juga sering bertandang ke Yogyakarta untuk rapat. Selain itu, ada juga Wahib Wahab Hizbullah Surabaya, Abdullah Sidik Hizbullah Jember, Amir Hizbullah Malang, Bakrin Hizbullah Pekalongan, Munawar Hizbullah Solo, dan Saifuddin Zuhri Hizbullah Magelang. Mereka berkumpul untuk mengabdi pada negeri, sekaligus mengonsolidasi barisan Laskar Santri. Ketika terjadi agresi militer 2 pada Desember tahun 1948, pasukan Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta serta menahan Soekarno-Hatta. Tentu saja, pada masa krisis ini, BP Kenip tidak berfungsi secara maksimal. Kiai Zainul Arifin kemudian terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa, bagian dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada masa ini, Zainul Arifin bertugas mengkonsolidasi laskar-laskar militer untuk membantu tentara untuk bergerilya di bawah komando Jenderal Sudirman. Ketika kondisi sudah aman, serta pemerintah RI memegang kendali, terjadi penyatuan seluruh elemen laskar militer ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kiai Zainul Arifin dipercaya sebagai sekretaris pucuk pimpinan TNI, karena jasa besarnya pada masa perjuangan. Akan tetapi, ketika banyak mantan anggota Hizbullah yang tidak bisa diterima sebagai anggota TNI karena alasan ijazah formal serta tidak mendapat pendidikan modern, Zainul memilih mengundurkan diri. Inilah jiwa besar Kiai Zainul Arifin dalam berjuang untuk mengomando pasukan pemuda santri. Kiai Zainul Arifin memilih jalan pengabdian. Ia berkiprah di jalur politik sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS, lalu wakil Partai Nahdlatul Ulama pada 1952. PDA 1953, Kiai Zainul Arifin menjadi wakil Perdana Menteri Waperdam pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I tahun 1953 sampai tahun 1955. Prestasi besar Kiai Zainul Arifin pada 1955 ketika pemilu, berhasil mengantarkan Partai NU menjadi sebagai 3 besar pemenang, dengan mendapat 45 kursi, dari sebelumnya 8 kursi. Kiai Zainul Arifin bersama Kiai Wahab Casbullah dan beberapa kiai lain, bekerja keras untuk mengerahkan strategi politik demi Nahdlatul Ulama dan pesantren. Sebagai pemimpin laskar militer santri, dengan keahlian diplomasi, dukungan politik dan luasnya jaringan, Kiai Zainul Arifin juga dekat dengan Presiden Soekarno. Pada 1955 ia pernah bersama Soekarno pergi haji ke Tanah Suci. Sebagai tamu kenegaraan, Kiai Zainul Arifin diberi hadiah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi. Pasca pemilu 1955, Kiai Zainul Arifin juga mendapat amanah menjabat anggota Majelis Konstituante. Lembaga ini akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 karena gagal merumuskan UUD baru. Setelah dekret dikeluarkan Soekarno, Konstitusi Indonesia dinyatakan kembali pada UUD 1945. Pada masa inilah, dikenal sebagai demokrasi terpimpin, dengan kekuasaan pada diri Soekarno, yang bersikeras menerapkan paham nasakom nasionalis, agama dan komunis pada satu barisan politik. Di tengah situasi ini, suhu politik meningkat karena pengaruh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan Soekarno, terutama pihak Partai Islam yang menolak PKI. Pada tanggal 14 Mei tahun 1962, suhu politik meningkat tinggi, ketika salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Kiai
Zainul Arifin tertembak oleh aksi pembunuh yang ingin menyerang Presiden Soekarno. Kiai Zainul wafat pada tanggal 2 Maret tahun 1963 di RSPAD Gatot Subroto setelah menderita sakit selama sekitar 10 bulan. Negeri berduka atas wafatnya Komandan Laskar Santri yang berjuang untuk negeri, sosok santri yang tulus mengabdi di bumi pertiwi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.